bahasa Dayak atau istilah Dayak sebenarnya itu Tuhan. Jadi kalau separuh malaikat, separuh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, kali ini kita berjumpa dengan abang saya yaitu Hermanto Juleng, mana pada saat ini kami tadi sebenarnya udah berbincang-bincang tentang Dayak tersebut, tapi ada yang mengganjal dari diri kita semua, terutama orang-orang Dayak banyak tidak mengetahui tentang sejarah keberadaan Dayak atau susunan kepengurusan yang ada di Dayak ini. Maka di dalam kesempatan ini saya Muhammad Demanpuri, Ustadz Dayak, pengen sekali abang menceritakan apa sih susunan-susunan yang ada di Dayak itu, kemudian sejarah keberadaan Dayak itu bagaimana yang ada di tanah Borneo ini. Silakan. Oke, baiklah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Sa'dan, menurut cerita legenda nenek moyang kita, Dayak itu berasal dari zaman namanya Antelep dan Kaleb. Itu sejarahnya. Itu dua nenek moyang Dayak yang Sa'dan pada zaman kisah Amboyo, padi turun ke bumi, itu ada dikisahkan bahwa manusia Dayak itu sebenarnya aslinya itu adalah separuh malaikat, separuh setan, maka jadilah manusia Dayak. Makanya kadang-kadang kalau dalam sejarah Dayak itu ada orang Dayak ceritanya makan orang, itu memang fakta sejarah. Makanya orang-orang luar, terutama orang-orang Eropa, orang Barat, menyebut kita orang Dayak itu hit hunter, bukan penggal kepala. Nah, sampailah kepada ceritanya bagaimana sebenarnya katakanlah silsilah keturunan atau strata sosial kemasyarakatan di dalam masyarakat Dayak. Nah, masyarakat Dayak itu terdiri dari beberapa klaster atau beberapa tingkat. Nah, Dayak itu tidak mengenal sebenarnya istilah raja. Karena kalau raja dalam pengertian bahasa Dayak atau istilah Dayak sebenarnya itu Tuhan. Jadi kalau sudah disebut raja Tuhan, berarti dia anti mati atau dia tidak bisa mati. Itu masalahnya. Nah, makanya yang ada di bawah raja itu kita sebut patih. Nah, kita kenal namanya Patih Gumantar. Itu bapaknya dari Hitam, itu keturunan nenek moyang saya langsung. Nah, kalau kita dengar ada namanya Mahapatih Gajah Mada, itu di bawah raja. Kalau sekarang istilahnya patih itu sama setingkat dengan Perdana Menteri, pelaksana harian kerajaan. Di bawah patih ini ada namanya pamani atau pangalango. Itu dewan-dewan penasihat. Kalau sekarang ada mungkin dewan perwakilan rakyat atau apalah begitu, atau kalau zaman Orde Baru dulu disebut dewan tertinggi, badan tertinggi negara, kira-kira seperti itu. Nah, di bawah pamani pangalango ini ada namanya singa. Singa inilah yang sebenarnya yang memimpin sebagai komandan atau istilahnya menhankamnya di dalam strata masyarakat Dayak, yang menentukan perang atau damai, itu singa namanya. Nah, di bawah singa ini itu sebenarnya dia sejajar ada namanya panglima. Panglima ini. Nah, kalau bedanya, kenapa beda panglima dengan singa adalah kalau singa itu pasti hanya satu orang dalam satu benua. Itu bedanya. Sedangkan kalau panglima itu bisa lebih dari satu orang dalam satu benua, satu wilayah. Itu bedanya. Satu wilayah banyak panglima. Banyak panglima. Sedangkan satu wilayah hanya ada satu singa. Gitu. Itu. Jadi banyak orang yang salah paham, salah pengertian tentang panglima ini. Dikira panglima ini hanya ada satu-satunya. Tidak. Contoh di daerah kami Benyuke, itu banyak sekali panglima. Cuman orang tidak paham itu. Nah, di bawah panglima singa ini ada panglima sejajar dengan dia baru Temenggung. Jadi tugas kalau panglima tugasnya untuk bertempur, berperang atau ngayo, Temenggung ini khusus untuk mengurus adat istiadat, pergaulan tata sosial masyarakat Dayak. Itu. Jadi raja tidak mungkin turun langsung atau patih tidak mungkin turun langsung.
untuk mengatur masyarakat di sekitarnya. Ya. Nah, Temenggung inilah tugasnya. Di bawah Temenggung sejajar lagi dengan Temenggung ini ada namanya Pangaraga. Dalam bahasa modern atau bahasa negara itu disebut jaksa agung atau jaksa, kejaksaan yang nuntut. Kalau ada orang berperkara, ini yang nuntut. Itu nanti disidangkan, Temenggung lah yang memutuskan. Gitu. Nah, di bawah ini, di bawah Temenggung, Pangaraga dan Panglima ini ada namanya Pajanang. Pajanang ini adalah dewan pengurus adat di desa. Itu. Nah, barulah ada nanti tua adat, tua kampung dan sebagainya, kepala kampung dan seterusnya. Nah, itulah susunan masyarakat kita Dayak gitu. Jadi bukan Temenggung itu jabatan tertinggi di dalam masyarakat Dayak. Salah itu. Jadi sekarang ini kan banyak sekali orang menganggap bahwa Temenggung itu tertinggi gitu kan. Jadi banyak sekali orang salah kaprah gitu. Yang mereka kenal itu hanya Temenggung saja. Ternyata Dayak itu mempunyai Jadi sebenarnya susunan tingkatan kemasyarakatan masyarakat Dayak itu sudah ada sejak zaman dulu, cuman tidak sepopuler sekarang lagi karena sudah jarang dipakai. Nah, seperti orang beranggapan tadi bahwa Temenggung adalah jabatan tertinggi atau kepala adat tertinggi di masyarakat adat Dayak itu. Padahal di itu masih banyak di atasnya. Nah, Temenggung ini kenapa masih orang anggap? Karena yang paling sering muncul di permukaan berhadapan dengan masyarakat langsung itu adalah Temenggung. Itu masalahnya. Panglima kalau ada perang, Singa kalau ada perang besar, misalnya perang suku atau perang apa, itu Singa yang jadi komandannya sebilang. Nah, itu yang ini. Sehingga sekarang ini terutama orang non-Dayak, jangankan orang non-Dayak, sesama Dayak saja saya yakin banyak yang tidak tahu. Jangankan masyarakat awam, mungkin pengurus dewan adat sendiri banyak yang tidak tahu nih sejarah ini. Maaf nih Kak, jangan ya itu Kak. Saya yang orang Dayak nggak tahu sebenarnya, sama sekali tidak tahu susunan pengurus itu. Karena meskipun dulu saya sering ikut Bahimah, Balenggang, apa gitu kan, sering. Tapi saya nggak tahu sebenarnya. Nah, kalau Bahimah Balenggang itu lagi, itu tidak ada secara hierarki di dalam strata kemasyarakatan Dayak. Itu sama dengan orang biasa. Artinya kalau Balenggang tuh tukang balian itu sama dengan dokter sekarang ini, sama dengan ahli kesehatan, tabib itu kurang lebih. Jadi dia enggak punya jabatan dalam arti kata dianggap dibilang pamane belum sampai dia, tapi dianggap orang punya keistimewaan. Biasanya tukang balian, dukun beranak, apalah, ini banyak dulu jabatan. Terus ada lagi tukang pamang, imam dalam bahasa tukang. Kalau di kampung Bahimah itu teng itu. Itu imam atau istilahnya panyangahat namanya. Itu di kampung bisa lebih dari 3-4 orang tukang panyangahat. Iya. Di kampung saya itu banyak kan. Termasuk bapak saya kan. Saya siapa nggak kenal dengan Pamadoa kan. Dukun ternama lah istilahnya. Yang paling manjur dari semua dukun gitu ya. Tapi saya hanya tahu itu kan, ternyata, jadi kehidupan susunan organisasi yang ada di Dayak ini ternyata ada lagi. Banyak masih, makanya itu yang umum kita yang sekarang tahu hanya Temenggung sampai Temenggung. Di atas Temenggung itu udah hampir tidak ada. Seperti Singa sekarang ini, orang hampir tidak pernah tahu. Apalagi namanya Pangalangok, apalagi namanya Pamane. Ini orang. Kalau Pangalangok Pamane itu orang pintar, orang hebat, orang kepercayaan raja, orang kepercayaan patih. Jadi ini tugasnya ini adalah sebagai penghubung antara bangsawan atau orang paling tinggi serata di masyarakat Dayak dengan masyarakat bawah. Misalnya ada perkara di Temenggung tidak bisa memutuskan. Pamane Pangalangok ini tugasnya gitu. Jadi mereka lah yang mengumpulkan ini berdasarkan apa, menimbang apa. Kan kalau memutuskan itu dalam hukum adat Dayak itu ada 3. Menimbang, mengingat, baru memutuskan. Nah, hukum adat itu sendiri tidak serta-merta hukum bayar
Banyak. babi sekian misalnya, Berapa tahil ayam ya? berapa tahil ada juga hukum badan loh. Makanya itulah yang disebut umat tahun. Dia ganti hukuman dia itu dengan cara berladang ke tempat si temenggong atau kepala adatnya untuk bayarnya, karena mungkin dia tidak mampu, dia bukan penduduk setempat, orang asing. Itu anunya itu harus bayar dengan berladang. ya. Kalaupun dia sampai betul-betul tidak mampu, tidak ini, dia dihukum pakai apa? Biasanya diusir dari kampung. Itu anunya apa? Kisah di dalam masyarakat Dayak itu sendiri. Terima kasih Kak Ya. atas penjelasan tentang Sama-sama. strata kedudukan yang ada di Dayak ini. Karena saya merasa saya meskipun orang Dayak sendiri, bapak saya bilang tadi itu dukun ternama ya. Keluarga saya banyak yang jadi bahimah, banyak yang jadi dukun, ada yang jadi dalang. Tapi saya sendiri tidak tahu sebenarnya itu. Jadi terima kasih banyak atas Sama-sama. penjelasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bincang-bincang saya bersama kebetulan memang tokoh masyarakat Dayak yang sudah lama, dan saya orang adik lah istilahnya, masih baru sekali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, terutama bagi suku Dayak yang ada di tanah Borneo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.